Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup di antara dua nikmat, yaitu nikmat iman dan waktu. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tak terasa tinggal 103 hari lagi, kalau tidak ada halangan, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Maka sebelum masuk pada tahap pelaksanaan ibadah puasa di Ramadan 1447 Hijriah, kita harus melalui tahapan-tahapan yang memang harus kita kerjakan selama 103 hari itu untuk membuat diri kita dapat melaksanakan ibadah di bulan yang penuh kemuliaan itu dengan baik dan kemudian mendapatkan predikat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhasil menerapkan pola pelaksanaan ibadah puasa sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mau mendapatkan semuanya itu kita perlu menata diri kita. Dan di antara hal-hal yang harus kita lakukan sebelum datang Ramadan adalah menjemput Ramadan dengan hati yang bersih. Nah, ini hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah harus kita lakukan sejak dari saat sekarang. Kita pahami bahwa setiap Ramadan yang selalu datang membawa sejuta rahmat, tapi tidak semua orang itu siap untuk menyambutnya. Sebagian di antara kita hatinya begitu gersang ketika datangnya Ramadan. Ini kenapa bisa demikian? Karena adanya dosa. Sebagian lagi tertutup oleh kesibukan dunia. Itu juga demikian. Dan hanya sedikit yang menyambut Ramadan itu dengan hati yang bersih, penuh harapan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mulai hari ini mencoba untuk belajar bersama bagaimana cara menjemput Ramadan itu dengan hati yang bersih. Agar ketika Ramadan itu datang, kita benar-benar siap untuk menjadi tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Allah tegaskan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak itu tidak sangat memberikan manfaat, tidak berguna pada pelakunya kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya pada hari kiamat nanti yang menyelamatkan diri kita bukan kekayaan, bukan juga keturunan, melainkan hati yang selamat dari syirik, iri, dengki, dan kemudian dosa. Maka sebelum datang Ramadan, kita diminta menata hati kita agar menjadi qalbun salim. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-222, Allah tegaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan kemudian Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya.
Maksud ayat ini memberikan pengertian kepada diri kita bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai dua golongan, yang mensucikan hati dengan taubat dan yang mensucikan diri dengan amal. Maka taubat menjelang Ramadan bukan sekedar hanya ritual belaka, tapi ia adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10, Allah tegaskan kepada diri kita, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu apabila berselisih. Maksud pembelajaran ayat di atas menyampaikan kepada kita, hati yang bersih itu tidak menyimpan dendam. Maka menjelang Ramadan, berdamailah, kemudian saling memaafkan agar puasa kita nanti tidak ternoda oleh permusuhan yang selama ini kita lestarikan. Lalu pada Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-133 sampai 134. Allah tegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan bersegera kamu kepada ampunan Allah, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Artinya kita diperintahkan membersihkan hati bukan hanya dari dosa kepada Allah, akan tetapi juga dari kebencian terhadap sesama. Maka memaafkan adalah cara yang terbaik yang harus kita lakukan untuk memberi kesegaran pada diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innal fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu, kata Nabi SAW, ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh tersebut. Tahukah apa yang dimaksud Nabi SAW? Itulah hati. Maka hati adalah pusat kehidupan ruhiyah. Sehingga sebelum Ramadan, pastikan pusat hati kita itu bersih, agar amal kita nanti menjadi sempurna. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul SAW mengingatkan kita, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Jadi kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah hingga kalian beriman, dan tidak akan kalian mendapatkan keimanan itu kalau tidak saling mencintai satu sama yang lainnya. Maka hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita tentang ketegasan Nabi SAW yang menyampaikan kalian tidak akan masuk surga ketika kalian tidak beriman, dan kalian tidak akan beriman ketika tidak saling mencintai satu sama yang lain. Dan ini tidak akan terjadi kalau kebersihan hati terhadap sesama di antara kita tidak kita lakukan, karena ini adalah merupakan bagian dari iman. Maka Ramadan harus disambut dengan sukacita, dengan penuh cinta, dan bukan dengan kebencian. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul SAW juga menegaskan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kemudian harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Ramadan bukan tentang pakaian baru atau menu berbuka yang istimewa kemudian kita siapkan, akan tetapi tentang hati yang baru dan amal yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, tauba liman tabat
sariratuhu wa salhat ala niyatahu. Menyampaikan kepada kita bahwa beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya dan baik pula perbuatannya di hadapan manusia lainnya. Artinya, keberuntungan sejati itu bukan karena harta atau waktu luang, akan tetapi kebersihan hati yang membuat ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada diri kita, membersihkan hati dari penyakit adalah merupakan syarat diterimanya setiap amal kebaikan kita. Maka Ramadan tanpa pembersihan hati ibarat rumah tanpa pondasi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan kepada diri kita, hati yang kotor itu tidak akan menikmati manisnya ibadah. Sebagaimana lidah yang sakit tak bisa merasakan lezatnya madu yang kita minum. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan kepada diri kita, tanda hati yang hidup adalah ia mudah menangis ketika mengingat dosa dan mudah memaafkan kesalahan orang lain ketika ia disakiti. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan kepada kita, persiapan terbaik menjelang Ramadan bukan membeli makanan, akan tetapi menyiapkan hati yang khusyuk untuk menerima wahyu. Kalau kita sudah mampu menata hati kita dengan baik menjelang memasuki Ramadan, maka beberapa keuntungan pasti akan kita dapatkan. Yang pertama, hati kita menjadi ringan, tentunya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, puasa menjadi lebih bermakna dan kemudian kita merasa tenang dalam menjalankan puasa tersebut, tidak gelisah, tidak merasa terbebani, dan kita enjoy untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, doa kita lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hubungan sosial kita di antara kita menjadi harmonis dan penuh dengan rasa cinta. Yang kelima, dosa-dosa lama yang kita miliki tentunya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kita lakukan secara tulus. Yang keenam, diri menjadi lebih sabar, ya. Kita lebih ikhlas dan kemudian lebih bersyukur. Yang ketujuh, mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar yang kita nanti-nantikan dengan hati yang bersih. Karena ini dijelaskan, apabila salah seorang di antara kita melaksanakan ibadah dan kemudian ibadah kita itu bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita telah beribadah 1000 bulan lamanya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada sebuah kisah Islami yang menggetarkan hati kita. Dikisahkan oleh Imam Ahmad bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang laki-laki penghuni surga. Lalu masuklah seorang laki-laki Ansar yang wajahnya terlihat nampak sederhana. Selama 3 hari berturut-turut hal itu terjadi, dan Rasul SAW tetap mengatakan akan datang sebentar seorang laki-laki yang kelak akan menjadi penghuni surga. Abdullah bin Ammar itu adalah sahabat yang ia ingin tahu amal apa yang membuat laki-laki tersebut dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun bermalam di rumah laki-laki itu selama 3 hari. Tapi apa yang terjadi jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dia tidak melihat satu amalan istimewa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Tidak melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam, kemudian tidak puasa sunnah yang sebagaimana mereka lakukan. Lalu penasaran, maka Abdullah bin Amr ini bertanya, amal apa yang membuat dirimu mendapatkan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kamu nanti akan masuk surga? Maka sahabat itu menjawab dengan sederhana kepada Abdullah bin Amr, mengatakan bahwa setiap malam sebelum aku tidur, aku menghapus semua kebencian di hati terhadap siapapun. Dia menghapus dari hatinya semua kebencian terhadap siapapun. Subhanallah. Inilah hati yang bersih
hati yang lebih baik untuk menyambut Ramadan dengan penuh kedamaian. Kesimpulannya adalah jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa, tetapi ia adalah tamu agung yang datang membawa ampunan. Maka ia hanya singgah di hati orang-orang yang bersih. Maka sebelum datang Ramadan, hendaknya kita membersihkan hati kita dari dosa dengan taubat yang harus kita lakukan, dari dendam dengan memaafkan kepada orang lain, dari ria dengan menjadikannya penuh dengan keikhlasan, dari kelalaian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sampaikan kepada kita semua, mari kita sambut Ramadan seperti seorang kekasih yang lama dinanti. Bukan dengan tubuh lelah, tetapi dengan hati yang telah disucikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang nantinya ketika datang Ramadan, kita termasuk orang-orang yang disampaikan malaikat, "Selamat datang wahai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam rahmat Allah dengan hati yang bersih." Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam rangka memperbaiki hati kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.